Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Koperasi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yakni tentang standar operasional manajemen usaha syariah. Tapi sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Di sini saya sendiri, Elisa Musliana, sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan anggota kelompok saya, Riyadus Solihin, sebagai pemateri pertama, Ainun Yuliana sebagai pemateri ketiga, Muhammad Yusuf sebagai pemateri keempat, dan Fidlawati sebagai pemateri kelima. Baik, untuk penyampaian materi pertama dipersilahkan untuk saudara kami, Riyadus Solihin. Saya Riyadus Solihin dari kelompok 3, yaitu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai standar operasional manajemen usaha syariah. Pertama itu pengertian standar operasional manajemen usaha syariah. Standar operasional manajemen usaha adalah proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu. Sering digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan atau praktik operasional, dan untuk mendokumentasikan adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan, dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. 1. Pengertian standar operasional manajemen usaha syariah dari beberapa sumber buku. Menurut Muikijat itu tahun 2008, standar operasional manajemen usaha adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dilakukan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, dan di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Menurut Sujipto Atmoko 2011, standar operasional manajemen usaha merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian. Baik, saya akan melanjutkannya. 2. Tujuan standar operasional manajemen usaha syariah, yakni untuk menjaga konsistensi tingkat kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait, sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. Ketiga, fungsi standar operasional manajemen usaha syariah adalah sebagai berikut. A. Memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim unit kerja. B. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. C. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan. D. Mengerahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. E. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Saya Ainun Yuliana akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kelompok saya. Yang keempat, manfaat standar operasional manajemen usaha syariah. 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam kesalahan dan kelalaian. 2. Standar operasional manajemen usaha syariah membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. 3.
meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai secara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. B. Standar operasional manajemen koperasi. Manajemen koperasi syariah termasuk bagian dari syariat Islam. Manajemen merujuk pada orang yang berarti berkaitan dengan para pengelola yang ada. Mengenai hal ini, ada beberapa versi perangkat, diantaranya adalah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang yang termasuk alat perlengkapan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang termasuk perangkat. Beberapa hal yang penting dalam standar operasional manajemen usaha syariah yaitu: A. Adanya perubahan nama pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, di mana pada Undang-Undang lama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1967 disebut alat perlengkapan, sedangkan pada Undang-Undang baru Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 namanya perangkat. B. Adanya pergantian fungsi pengawasan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pada Undang-Undang lama, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh badan pemeriksa yang mempunyai kedudukan permanen, sedangkan pada Undang-Undang baru kedudukan digantikan oleh pengawas yang kedudukannya bisa atau sementara dan tergantung kehendak dan pemberian tugas yang diterapkan. C. Adanya perbedaan tugas di Indonesia yang diserahkan kepada lembaga internal yang dibentuk sendiri, sedangkan di Amerika Serikat fungsi pengawasan diserahkan pada lembaga audit profesional di luar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Yang menjadi sasaran berlakunya pedoman standar operasional manajemen adalah: 1. Terwujudnya pengelolaan syariah yang sehat dan mantap sesuai jati diri dan prinsip syariah. 2. Terwujudnya pengelolaan yang efektif dan efisien. 3. Terciptanya pelayanan prima. Pada pasal 16 ayat 3 huruf B terdapat standar operasional manajemen usaha, di antaranya 1. Standar penghimpunan dan penyaluran dana. Standar penghimpunan dan penyaluran dana. A. Pola penghimpunan dan penempatan dana harus bebas riba. B. Penempatan dana dalam bentuk talangan dan atau penyertaan harus menjadi prioritas usaha koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usaha anggota melalui komunitas, cabang, dan wilayah. C. Koperasi dapat menetapkan dana koperasi pada investasi bidang teknologi informasi dan komunikasi atau sebagai provider untuk kepentingan usaha koperasi dan anggota, khususnya mengenai e-commerce. D. Koperasi melakukan studi kelayakan untuk persiapan pendirian dan penetapan dana pada distributor sentre di wilayah dan atau cabang yang dinilai prospektif. Yang kedua, standar pembinaan oleh KSPPS atau USPPS. Standar pembinaan menggunakan dana pendidikan dan sosial. Dana pendidikan dimaksudkan untuk membiayai pendidikan SDM anggota, pengurus, dan pengawas, antara lain untuk pelatihan perkoperasian dan materi-materi lainnya yang bermanfaat untuk kemajuan koperasi.
Pengurus bertugas untuk menyusun program pelatihan perkoperasian. Dana sosial terdiri dari dana kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar dan program keagamaan. Baiklah, saya Fidlawati akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kelompok saya. C. Ruang lingkup standar operasional manajemen usaha syariah. Yang pertama yaitu standar operasional. Prosedur ini merupakan panduan untuk mengoperasionalkan berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha jasa keuangan syariah oleh KJKS dan UJKS Koperasi, berisikan prosedur rinci yang dijabarkan dari standar operasional manajemen atau SOM. Yang kedua yaitu standar operasional. Prosedur ini secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari A. Standar operasional manajemen kelembagaan KJKS dan UJKS. B. Standar operasional manajemen usaha KJKS dan UJKS. Dan yang C. Standar operasional manajemen keuangan KJKS dan UJKS. Menurut Peraturan Menteri Negara Usaha Nomor 11 atau M.KUKM atau 12 atau 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha syariah oleh ruang lingkup standar operasional manajemen usaha syariah terdiri dari 4 bagian yaitu A. Standar operasional manajemen kelembagaan KSPPS atau USPPS. B. Standar operasional manajemen usaha KSPPS atau USPPS. C. Standar operasional manajemen keuangan KSPPS atau USPPS. Dan yang D. Pengamanan aset dan hutang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.